Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini, dan kali ini kita akan membahas tentang teori lokasi industri pada penempatan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah ekonomi regional dengan anggota Hoirunisa, Hamzah, Neng Feni Suryani, Sarpina, dan Raihan. Kelas 17 Ilmu Ekonomi 1, Prodi Ekonomi Universitas Bangka Belitung. To get the useful knowledge, let's go to the video. But first, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang konsep teori lokasi industri. Jadi, teori lokasi merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasional kegiatan ekonomi, termasuk industri dengan cara yang konsisten dan logis, serta untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, ada 5 teori yang berkaitan dengan konsep teori lokasi industri. Yang pertama, teori Alfred Weber. Alfred Weber menyebutkan bahwa lokasi industri sebaiknya diletakkan di tempat yang memiliki biaya paling minimum. Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber juga menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku, Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau locational triangle untuk memperoleh lokasi optimum yang menunjukkan lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar. Yang kedua ada teori von Thunen. Teori lokasi von Thunen mengidentifikasikan tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan atau pertimbangan ekonomi. Tingkat sewa lahan yang dimaksud ini adalah paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila semakin jauh dari jarak pasar. Von Thunen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar menggunakan kurva permintaan. Teori yang ketiga, teori hoteling. Analisis wilayah pasar model hoteling merupakan strategi lokasi dari dua industri yang bersaing di wilayah pasar, baik dari segi lokasi maupun harga produknya, yang bertujuan untuk memaksimalisasi laba perusahaan. Yang keempat, ada teori Moses. Jika pada teori lokasi Weber dan Launhardt, input M1 dan M2 adalah konstan untuk setiap M3 yang diproduksi, rasionya selalu tetap. Namun, untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, terkadang perusahaan mensubstitusikan suatu input dengan input yang lebih murah. Model Moses adalah model Weber dengan mempertimbangkan substitusi bahan baku. Titik optimum lokasi dapat bergeser sesuai envelope budget. Dari dua bahan baku, lokasi akan cenderung bergeser mendekati envelope budget yang paling kecil. Selanjutnya, teori loss. Loss mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang diharapkan. Semakin jauh lokasi pasar, konsumen semakin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi pasar akan semakin mahal. Loss juga menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar. The last one, teori Isard. Teori lokasi Isard menyatakan bahwa masalah lokasi merupakan penyeimbang antara biaya dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. Isard menekankan pada faktor-faktor jarak, aksesibilitas, dan keuntungan aglomerasi sebagai hal utama dalam pengambilan keputusan lokasi. Secara garis besar, ada 9 faktor penentu lokasi industri. Yang pertama, bahan mentah. Kedua, modal. Ketiga, tenaga kerja. Keempat, sumber energi. Kelima, transportasi. Keenam, pasar. Ketujuh, teknologi yang digunakan. 8, perangkat hukum. Dan 9, kondisi lingkungan. Contoh kasus untuk teori lokasi industri yaitu adanya penempatan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang ada di beberapa provinsi di Indonesia. Tapi sebelum mengetahui apa aja KEK yang ada di Indonesia, kita bahas dulu ya tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK. Jadi, KEK merupakan suatu wilayah hukum untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Secara garis besar, keputusan tersebut bertujuan untuk menarik investasi sebanyak mungkin dalam rangka membangun ekonomi nasional dengan melibatkan setiap daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi, terdiri dari satu atau beberapa kegiatan ekonomi seperti pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan kegiatan ekonomi lainnya. For your information, KEK pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 dan sampai sekarang ada 15 KEK yang berada di seluruh Indonesia. 1. KEK Tanjung Lesung. KEK ini berlokasi di ujung paling barat Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Penanggalang, Banten. KEK Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata pertama yang telah diresmikan dan beroperasi pada Februari 2015. KEK Tanjung Lesung memiliki letak yang strategis dan akses yang mudah dijangkau, yaitu 170 km dari ibu kota Jakarta dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 2,5 sampai 3 jam. KEK Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 hektar dengan potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. KEK Tanjung Lesung juga dekat dengan atraksi wisata Banten lainnya seperti kawasan Tua Banten, budaya Baduy dan Debus, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, serta wisata kepulauan. Nilai investasi pembangunan kawasannya sebesar 1,7 triliun dan diperkirakan akan menarik investasi sebanyak 92,4 triliun hingga 2025. 2. KEK Tanjung Kelayang. KEK Tanjung Kelayang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 dan berlokasi di Pulau Belitung. KEK yang ditetapkan sebagai KEK pariwisata ini memiliki keunggulan geostrategis, yaitu terletak antara Indonesia dan negara ASEAN yang merupakan target captive market. KEK yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Maret 2019 ini termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata prioritas yang memiliki objek wisata bahari dengan pantai berpasir putih dan panorama yang eksotis. 3. KEK Seimengkei. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Seimengkei merupakan KEK pertama di Indonesia yang telah diresmikan beroperasi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Januari 2015. KEK Seimengkei ini berlokasi di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki bisnis utama berupa industri kelapa sawit dan karet dan difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional. Sebagai kawasan industri yang berada di sentra bahan baku berbasis agro dan dekat dengan Selat Malaka, KEK Seimengkei juga memiliki bisnis pendukung yaitu logistik dan pariwisata. 4. KEK Palu. KEK Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Secara geografis, KEK Palu yang terintegrasi dengan Pelabuhan Pantoloan dan dilalui jalur strategis alur laut Kepulauan Indonesia II memiliki potensi strategis sebagai hub antara kawasan barat dan timur Indonesia. Teluk Palu yang dalam dan lebar memampukan kawasan ini untuk menjadi jalur perdagangan nasional dan internasional. Antara lain menghubungkan kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta negara-negara ASEAN. KEK Palu yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao, dan rumput laut yang unggul di dunia. Terbentuknya KEK Palu juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput laut, dan rotan. 5. KEK Bitung. KEK Bitung berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara. KEK ini memiliki lokasi yang sangat strategis dan merupakan pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik.
Aksesibilitas tersebut didukung dengan adanya pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai hub perdagangan bagi kawasan timur Indonesia. Berjarak 44 km dari ibu kota Manado, KEK Bitung diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan distribusi barang serta penunjang logistik di kawasan timur Indonesia. KEK Bitung diharapkan mendorong hilirisasi dan mendongkrak daya saing sektor perikanan, agro, farmasi, dan menarik investasi senilai 32 triliun rupiah hingga tahun 2025. 6. KEK Likupang. Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Samratulangi dan Pelabuhan Bitung. Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Likupang Timur yaitu sektor pariwisata dengan tema resort dan wisata budaya cultural tourism. Tema tersebut didukung oleh kawasan sekitar yang memiliki pantai dan dekat dengan Woolwich Conservation Center. Konsep kawasan ekonomi khusus Likupang akan mengembangkan resort kelas premium dan kelas menengah atau mild range resort, budaya atau kultural, dan pengembangan Woolwich Conservation. 7. KEK Morotai. KEK Morotai ini terletak di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. KEK Morotai memiliki keunggulan geostrategis, yaitu merupakan pulau terluar di sisi timur Laut Indonesia yang dekat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Timur. Dilintasi oleh alur laut Kepulauan Indonesia 3 yang juga merupakan jalur migrasi ikan tuna. KEK Morotai merupakan sumber bahan baku bagi industri pengolahan perikanan. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Morotai akan menjadi pusat industri perikanan didukung dengan logistik yang akan menjadikan Pulau Morotai hub internasional di kawasan timur Indonesia. 8. KEK Tanjung Api-Api. KEK ini berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan. KEK Tanjung Api-Api memiliki keunggulan geoekonomi, yaitu berada di wilayah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Selain potensi daerah di sektor agro, KEK Tanjung Api-Api juga memiliki potensi sumber daya alam, gas bumi, dan batu bara yang melimpah. Aksesibilitas KEK Tanjung Api-Api ditunjang dengan infrastruktur pendukung yang telah tersedia, seperti akses Pelabuhan Tanjung Api-Api sejauh 2,5 km, akses Bandara Sultan Mahmud Badarudin II sejauh 65 km, akses Kota Palembang sejauh 70 km, dan akses Pelabuhan Bom Baru sejauh 75 km. Dengan kegiatan utama di bidang industri karet, kelapa sawit, dan petrokimia, KEK Tanjung Api-Api diharapkan dapat menarik investasi sebesar 125 triliun rupiah hingga tahun 2025. 9. KEK Galang Batang. Kawasan ekonomi khusus atau KEK Galang Batang berada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, yang merupakan sentra choke point Selatan Malaka berdekatan dengan Batam Free Trade Zone dan Selat Philips. KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang atau bauksit dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. Adapun nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang adalah sebesar 36,25 triliun rupiah untuk 6 tahun. 10. KEK Mandalika. KEK Mandalika ini terletak di bagian selatan Pulau Lombok. Dan KEK ini menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. KEK Mandalika adalah KEK yang paling menarik bagi para investor saat ini dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. 11. KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan atau MBTK. KEK ini berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara. Hingga 2025, KEK yang ditetapkan pada bulan Oktober 2014 ini ditargetkan dapat menarik investasi sebesar 34,3 triliun dan meningkatkan PDRB Kutai Timur hingga 4,67 triliun rupiah per tahunnya. 12. KEK Arun Lok Sumawe.
KEK ini terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. KEK ini bertumpu pada lokasi geografis Aceh yang dilintasi oleh Sea Lane of Communication atau SLOC, yaitu Selat Malaka, dan mempunyai keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global atau rantai nilai global. Selain itu, kawasan ekonomi khusus Aron Lok Sumawe berpotensi menjadi salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif dan memungkinkan menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Selain itu, KEK Aron Lok Sumawe diproyeksikan akan mencapai nilai investasi sebesar 3,8 miliar US dollar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang pada tahun 2021. 13. KEK Singasari. Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi Singasari di Kabupaten Malang, memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak, serta terkoneksi dengan ruas tol Pandaan Malang. Kawasan ini akan menjadi pusat wisatawan di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Konsep kawasan ekonomi khusus Singasari akan mengembangkan platform ekonomi digital. Maka dari itu, kawasan ekonomi khusus Singasari diproyeksikan menjadi sinergis antara pengembangan pariwisata dengan ekonomi digital. 14. KEK Kendal yang berada di Jawa Tengah. Keunggulan KWK Kendal bertumpu pada lokasi geografis Kabupaten Kendal yang berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, dan dilewati oleh jalur tol Semarang-Penjagan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, jalur Pantai Utara Jawa, serta dilewati jalur kereta api ganda Jakarta, Semarang, Surabaya. Keunggulan geografis wilayah yang dimiliki Kendal yaitu sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi atau high-tech products, dan pada aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0 serta logistik yang berbasis industri 4.0. 15. KEK Sorong yang ada di Papua Barat. KEK Sorong ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 sebagai kawasan ekonomi khusus pertama di Papua. Penetapan KEK Sorong diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia yang terus sejalan dengan salah satu prinsip Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. KEK Sorong terletak di Selat Sele, memberikan keunggulan geoekonomi yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agroindustri, serta pertambangan. KEK Sorong diperkirakan akan menarik investasi sebesar 32,2 triliun rupiah hingga tahun 2025. Sekian video pembelajaran tentang teori lokasi industri pada penempatan kawasan ekonomi khusus. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap #stay at home. Thank you for your great attention.